Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam untuk akang teteh, bapak ibu, om tante, adik-adik, dan rekan-rekan semuanya yang lagi nonton video ini dimanapun dan kapanpun. Semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Halo teman-teman, bertemu lagi bersama saya Nita Rasvinia dengan NIM 1903452 Pendidikan Kewarganegaraan Universitas Pendidikan Indonesia. Baiklah teman-teman, setelah kita melihat video sebelumnya, yaitu video tentang kejahatan di masa pandemi, kira-kira tanggapan teman-teman gimana? Takut, serem, atau biasa aja? Seperti yang kita ketahui teman-teman, di masa pandemi ini perubahan terjadi di masyarakat, yaitu di beberapa aspek. Yang pertama ada aspek sosial, di mana interaksi antar individu terhalang oleh jarak, karena dalam protokol kesehatan pun kita dituntut untuk menjaga jarak untuk meminimalisir penyebaran COVID-19. Lalu ada aspek budaya, di mana aspek budaya inilah akan timbul budaya baru di masyarakat, yaitu budaya stay at home. Semua aktivitas masyarakat akan dilaksanakan dalam rumah, seperti berbelanja, belajar, bekerja, dan sebagainya. Lalu ada aspek ekonomi. Aspek ekonomi inilah aspek yang paling berdampak pada masyarakat. Kenapa? Karena mayoritas masyarakat mengalami krisis ekonomi, baik dari menengah ke atas maupun menengah ke bawah. Jangankan untuk cicilan mobil loh teman-teman, untuk sekedar memenuhi kehidupan sehari-hari pun banyak masyarakat yang mengalami kesulitan karena mengalami penurunan pendapatan atau bahkan terkena dampak COVID, yaitu di PHK dari tempat kerjanya. Menurut Robert Camerton, pada dasarnya manusia itu bersifat baik. Hanya saja ketika ada kondisi yang memberi tekanan atau membuatnya stres yang diakibatkan oleh 4 faktor, yaitu pertama, gagal mencapai tujuan positif, yang kedua, hilangnya stimulus positif, yang ketiga, munculnya stimulus negatif, dan yang keempat, tidak sesuainya ekspektasi dan realita, akan menyebabkan seseorang menghalalkan segala cara untuk memenuhi kebutuhannya, seperti mungkin pencurian, penjamretan, penipuan, atau bahkan tindak kejahatan lainnya. Kira-kira pandangan teman-teman gimana? Padahal kita ketahui bersama ya bahwa Indonesia adalah negara hukum. Sesuai dengan pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang menyatakan bahwasannya negara Indonesia adalah negara hukum. Namun pada kenyataannya tidak menuntut kemungkinan bahwa terjadinya tindak kejahatan di Indonesia hanya untuk memenuhi kebutuhannya, baik kebutuhan material atau kebutuhan emosional, dari mulai pencurian, penjamretan, bahkan sampai pembunuhan. Kira-kira menurut teman-teman kenapa sih hal ini bisa terjadi? Menurut saya, kenapa masih terjadi kejahatan di Indonesia, yaitu karena masih minimnya kesadaran hukum dari masyarakat itu sendiri. Karena ketika masyarakat itu sadar akan hukum, maka tindak kejahatan di masyarakat tersebut akan cukup rendah. Nah teman-teman, oleh karena itu kita harus menumbuhkan tingkat kesadaran masyarakat tentang pentingnya hukum dan kesadaran hukum. Salah satunya yaitu dengan cara pendidikan hukum. Kira-kira pendidikan hukum itu apa ya? Yuk kita lihat video selanjutnya. Pada dasarnya pendidikan hukum adalah upaya untuk menciptakan warga negara yang baik. Salah satunya yaitu warga negara yang sadar akan hukum. Menurut Darwis, ketika masyarakat di suatu wilayah sadar akan hukum, maka kualitas pendidikan hukum tersebut sangat tinggi. Hasilnya ditandai dengan masyarakat yang sadar akan hukum, tidak melanggar aturan, dan tingkat kriminalitas atau kejahatan cukup rendah. Sedangkan sebaliknya, ketika kesadaran masyarakat tersebut rendah, maka kualitas pendidikan hukum tersebut berarti cukup rendah juga. Ya, pendidikan hukum sudah ada, namun mungkin dalam pelaksanaannya belum secara efektif dan efisien. Nah, kira-kira pendidikan hukum yang efektif dan efisien bisa kita lihat dari apa aja sih? Yuk kita lihat video selanjutnya. Menurut Darwis, diantaranya adalah warga negara yang mengaktualisasikan nilai ketuhanan yang Maha Esa, menghargai hak asasi manusia, memiliki wawasan terhadap penegakan hukum, sadar dan taat hukum sebagai wujud kepatuhan hukum, memberikan dukungan positif bagi tegaknya hukum, ikut serta mewujudkan suasana tertib hukum dalam masyarakat, turut serta menegakkan hukum. Adapun hal-hal yang berkaitan dengan peran pendidikan hukum dalam mewujudkan kesadaran hukum warga negara menurut Darwis. Yang pertama, status dan nilai hukum positif saat ini. Hukum atau perundang-undangan yang ada saat ini kebanyakan masih merupakan produk dari zaman kolonial. Oleh karena itu, perlu adanya peninjauan yang kritis terhadap nilai hukum positif.
Yang kedua ada efektivitas dan efisiensi pendidikan hukum melalui jalur formal. Perlu adanya kritik dan evaluasi terhadap praktik pendidikan hukum saat ini guna mencari solusi jalur pendidikan lain yang dipandang memiliki tingkat efektif dan efisien yang lebih tinggi. Yang ketiga, perlu adanya peninjauan yang kritis terhadap isi atau metode pendidikan hukum yang telah dan sedang dijalankan saat ini. Yang keempat, perlu adanya proses pendidikan hukum yang semesta, artinya pendidikan hukum yang komprehensif dan terintegrasi. Yang kelima, pentingnya strategi dinamis dan kontekstualisme hukum. Strategi ini dibutuhkan oleh para praktisi hukum dalam memahami dan mengantisipasi dinamika sosial pada saat ini. Seperti di masa pandemi ini, pendidikan hukum tidak akan berjalan efektif jika hanya dengan pendidikan formal saja. Kita bisa menyelipkan pendidikan hukum dalam konten-konten di media sosial. Oleh karena itu, pentingnya pendidikan hukum guna meminimalisir kejahatan. Karena ketika masyarakat tersebut sadar akan hukum, maka masyarakat akan menjalankan kehidupannya sesuai dengan hak dan kewajibannya. Baiklah teman-teman, mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Apabila terdapat kekurangan mohon ditambahkan, dan apabila terdapat kesalahan mohon dikoreksi. Karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kekurangan datang dari saya karena saya masih dalam proses belajar. Terima kasih dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingat pesan ibu ya, 3M. Manusia berhak memperbaiki dirinya dari kejahatan yang sebenarnya terselip di antara kebajikan yang dipunyainya. Seperti juga manusia harus menghalangi kejahatan dalam dirinya yang terselip di antara